Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Gilabah, sahabat Nabi yang selalu sabar dan bersyukur kepada Allah. Kisah Abu Gilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Gilabah ini kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Sikat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seseorang lelaki, namun bukan lelaki biasa. Kondisi lelaki ini sedang berbaring dengan tangan dan kaki yang bunting. Telinganya sulit mendengar, matanya buta dan tidak ada tersisa selain lisannya yang berbicara. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Kekuatan rasa syukur dan Imam Abu Gilabah. Kemudian aku menemuinya dan berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri? Kemudian lelaki pemilik kemah itu menjawab, wahai saudara, diamlah, demi Allah, seandainya Allah datang lautan niscaya laut tersebut menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku, yang pasti aku akan menemukanmu. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Aku kembali bertanya, bersyukur atas apa? Lelaki pemilik kemah itu menjawab, tidaklah. Engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pun menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong mencarikan dia? Aku pun menyanggupi dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana cara untuk mengatakan kepada lelaki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah Ayub? Laki itu menjawab, iya, aku tahu kisahnya. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberikan cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, iya, menghadapi dengan sabar. Aku bertanya kembali, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia sabar. Aku kembali bertanya, ia pun dipuji dengan tewasnya semua anaknya, bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit badannya. Bagaimana keadaan? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temui di antara gunung pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melimpah gandakan pahala bagimu dan menyabarkanmu. Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, Alhamdulillah, yang tidak meninggalkan keturunan bagiku. Ia bermaksud kepada Allah sehingga diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggalkan dunia. Aku pun membaringkan dan tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah itu. Kemudian aku tutupi dengan jubah dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang mengendarai kuda. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami, dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mengurus jenazah laki ini memang akan bertanya siapa dia. Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memperhatikan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisnya, dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas yang diharapkan oleh Allah, tubuhnya sujud tak kalah orang-orang dalam tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Gilabah, sahabat dari Ibnu Abbas.
lelaki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun Abu Qilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abu Qilabah